Mungkin sebelum kita beranjak kepada pembicara selanjutnya, ada beberapa pesan-pesan sponsor dari panitia. Ya. Yang pertama mungkin kepada para peserta agar selalu mute mikrofonnya, agar selalu dimatikan, agar kita sama-sama menjaga ketertiban dari jalannya webinar pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai link absen maupun registrasi sertifikat. Bagi yang membutuhkan sertifikat, kita akan menyediakan e-sertifikat yang akan kami sampaikan linknya mungkin sekitar 15 menit sebelum acara selesai nanti, termasuk juga link absensi bagi peserta pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah mulai muncul di benak para peserta, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, silakan bisa diketik, di-type di bagian chat ya, di chat box agar bisa segera kami capture dan juga bisa kami sampaikan nanti kepada para narasumber. Kalau boleh, kalau ada narasumber tertentu yang ingin dituju, silakan dituliskan kepada siapa di pertanyaan tersebut. Tapi kalau tidak, mungkin nanti akan saya bantu untuk menyampaikannya kepada siapa. Ya, mungkin untuk narasumber selanjutnya, mudah-mudahan sudah ada dan sudah join dengan kita, Dr. Harapan dari Unsia mungkin. Dr. Harapan, apakah sudah join? Pada Bapak Ibu yang mungkin peserta dari webinar agar mic-nya selalu mute, saya ulangi lagi agar kita sama-sama tertib. Kemudian Dr. Harapan, apakah sudah join? Assalamualaikum, Dokter. Salam, kedengaran suara saya? Ya, terdengar, Dokter. Ya, silakan. Dokter Harapan, nama lengkapnya Dokter Harapan saja ya, Dok ya? Dokter Harapan, Master Infectious Disease dan Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, PhD, dari Unsia yang akan menyampaikan mengenai virus corona, epidemiologi dan potensi penularan virus corona. Jadi mungkin tadi kita sudah dengar sekilas ya dari Dr. Nelly dan juga Dr. Iman bahwa coronavirus ini ternyata berkeluarga ya. Ada keluarga coronavirus gitu, bukan hanya SARS-CoV saja. Silakan Dok, kami persilakan. Saya tidak bisa share screen. Bisa di ini nggak? Dikit, Mbak. Mungkin host bisa dibantu, atau kalau bisa materinya juga bisa diserahkan kepada host kami, Dok. Oh ya, sekarang udah bisa. Sudah bisa? Baik, silakan Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya saya agak telat karena ada rapat di kantor gubernur. Mohon maaf sekali. Jadi sebenarnya saya hanya fokus, saya belum tahu tadi materinya apa yang sudah dibawakan oleh pemateri sebelumnya, tapi saya fokus ke virusnya aja, sesuai dengan arahan dari panitia. Yang pertama saya katakan kalau seandainya mungkin ada kita semua, kalau seandainya kita bernasib buruk dan mendapatkan terinfeksi dengan virus ini, tidak tertutup kemungkinan suatu saat kita akan seperti gambar ini, gitu. Ini dengan ventilator. Mudah-mudahan tidak. Oleh karena itu saya berharap saya sendiri maupun teman-teman siapapun mudah-mudahan bisa terus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah virus ini. Yang pertama adalah virus ini sendiri. Mengapa itu namanya corona? Corona ini virus ya. Ini virus kalau namanya coronavirus. Mengapa itu coronavirus? Karena ini ada corona. Jadi yang disebut corona itu adalah ini seperti mahkota. Nah, kalau seandainya kita perbesar virusnya itu hampir 1 juta kali, kira-kira seperti ini. Gitu. Dengan ada coronanya seperti ini, spike-nya, kemudian ada materi genetiknya di dalamnya. Nah, apakah namanya itu benar virus corona? Sebenarnya virus corona atau virus corona atau C pakai K, terserahlah orang Indonesia mah terserah ya. Yang nama Inggrisnya itulah coronavirus. Coronavirus ini adalah bahasa Inggrisnya dan ini merupakan kelompok. Jadi ketika ada yang jadi setelah web seminar ini bilang virus corona itu sebenarnya bukan virus corona lagi. Nanti nama virusnya apa nanti kita kasih tahu. Nah, itu adalah grup virus yang memiliki corona seperti ini. Nah, bisa nggak saya next? Nah, jadi ada grup, ada alfa, ada beta, ada gamma.
Nah, virus yang sekarang itu adalah golongan dari beta coronavirus ini. Jadi virus corona itu adalah virus yang ada pada manusia, ada pada hewan, ada pada binatang. Hewan binatang sama aja ya. Jadi pada hewan melata segala macam. Jadi cuma sampai sekarang hanya 3 jenis virus corona yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama adalah SARS-CoV-2 yang CoV itulah kependekan dari coronavirus. Jadi ada SARS, ada MERS, yang terakhir adalah SARS-CoV-2. Jadi kalau seandainya teman-teman mau keren, manggilnya itu adalah SARS-CoV-2. Itulah nama ilmiahnya. Tapi kalau karena kita orang Indonesia mah terserah, jadi bisa SARS, bisa SARS-CoV, bisa bisa coronavirus, bisa apa aja bisa untuk awam. Nah, penyakitnya itu namanya coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Jadi jangan kebalik-balik. Satu virusnya, satu penyakitnya gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa lebih ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa virus ini merupakan satu golongan. Sebelum-belumnya pada tahun 900 tahun yang lalu itu sudah ada virus ini dan menyebabkan beberapa penyakit tetapi pada hewan. Baru pada 2000 kemudian 2001, 2, 3 itu muncul SARS yang terjadi di Cina. Nah, virus ini berasal dari kelelawar tetapi ditularkan melalui sejenis musang. Nah, kemudian sekitar 10 tahun atau 1 dekade selanjutnya keluarlah MERS yang ini tetap dari kelelawar tetapi ditularkan melalui apa itu yang di hewan di Saudi Arabia gitu melalui unta. Jadi unta. Nah, setelah itu 2019 sekitar 1 dekade selanjutnya maka keluarlah yang SARS-CoV-2 ini atau yang COVID-19 ini. Nah, jadi sebenarnya penyakit itu udah sering muncul. Nah, nanti pada 1 dekade selanjutnya muncul yang lain itu biasa. Pada ilmu virus itu biasa karena mengapa kita sudah mulai merambah ekosistem atau lingkungan hutan, di mana di hutan itu banyak virus, kemudian kita mulai membuka hutan, berkebun, menjadikan lahan untuk tinggal, jadi itu akan muncul. Misalkan seperti Zika juga sama, itu dari hutan. Ataupun yang kemarin yang Ebola itu juga dari hutan. Jadi ketika kita mulai merambah ke hutan, maka biasanya virus-virus baru yang akan berdatangan ke lingkungan manusia. Nah, di Cina yang pertama kali ini kan virusnya dari Wuhan katakan ya, kata Wuhan. Kemudian berkembang ke seluruh dunia. Diperkirakan bahwa hewan perantaranya itu adalah ular yang pertama. Jadi dari penelitian pertama menyatakan bahwa itu berasal dari ular, tapi itu salah. Jadi sebenarnya itu kemungkinan besar adalah dari kelelawar, kemudian menginfeksi hewan lain, kemudian dari hewan perantara itu ke manusia. Salah satu yang paling dipercaya sekarang adalah terenggiling. Jadi dari kelelawar, terenggiling, baru terenggiling lompat ke manusia. Mengapa bisa lompat? Karena terjadi mutasi. Nah, ini adalah SARS yang 2000 sampai 2014 yang terjadi di Cina. Jadi mirip-mirip sama seperti yang COVID sekarang, tetapi jumlahnya lebih sedikit, tidak sampai 100 ribuan. Nah, kemudian pada tahun 2012 muncul MERS, itu terutama di negara-negara Arab. Itu perantaranya adalah unta. Nah, sekarang kemungkinan adalah yang terenggiling itu. Jadi ini bukan hal-hal yang fenomena yang terlalu wow. Ini merupakan fenomena alam yang kemungkinan akan terjadi lagi pada tahun-tahun atau dekade-dekade selanjutnya. Nah, bagaimana transmisinya? Yang pertama adalah di kelelawar. Jadi virus ini dipercaya adalah memang hostnya itu adalah inangnya itu lagi kelelawar. Kemudian kelelawar berpindahlah ke hewan sebelumnya, hewan-hewan perantara yang paling terenggiling. Bisa terenggiling, bisa kemungkinan adalah yang lain.
bisa kemungkinan yang lain. Nah, dari hewan inilah yang lompat ke manusia gitu. Nah, dari manusia kalau seandainya SARS-CoV-2 itu pada tahun 2019 sekitar Desember, kemudian menular sesama manusia. Nah, karena sekarang mobilitas manusia itu sudah sangat padat, maka dengan sekejap, dengan kurang dari 4 bulan sudah terjadi hampir di seluruh dunia. Nah, di samping itu yang terjadi juga adalah ada transmisi antara pasien katakan ke petugas kesehatan. Jadi ini juga menjadi permasalahan juga nanti mungkin dijelaskan oleh Dr. Safriza. Nah, apa yang ingin tegaskan bahwa penularan ini terjadi melalui bersin. Pertama bersin, kemudian percakapan, percik-percik dari saat kita bicara. Jadi kalau seandainya teman-teman ada teman-temannya yang memang bicara itu seperti apa? Seperti gerimis. Nah, itu kemungkinan besar akan memiliki peluang menularkan lebih besar. Jadi ketika bicara ataupun bersin, kemudian cairannya itu bisa langsung ke muka orang kalau dia memang nasibnya jelek gitu kan, bisa langsung dijebuk kalau seandainya nggak punya masker, ataupun bisa bersin atau bicara ke tempat-tempat ke lingkungan, bisa ke meja, bisa ke gagang pintu yang terutama, bisa ke tangan, kemudian dari tangan misalkan ini pasiennya bisa memegang kawan yang lain, bisa memegang meja, bisa memegang gagang pintu yang paling sering. Kemudian dari tangan itu bisa ketika seandainya makan ataupun mengucek hidung, mata itu bisa masuk. Nah, oleh karena itu pencegahannya apa? Pencegahannya simpel. Yang pertama adalah satu, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Itu kan simpel sekali. Jadi sebenarnya bukan sesuatu pencegahan yang gimana gitu, tapi tetapi diperlukan partisipasi masyarakat untuk mencegah ini. Nah, seberapa menyebar virus ini? Virus ini memiliki R0. Kalau teman-teman, R0 itu adalah seberapa banyak orang yang bisa terinfeksi oleh seorang yang terinfeksi. Nah, jadi kalau seandainya A, katakan A terinfeksi, maka seberapa besar atau berapa orang yang bisa diinfeksinya. Nah, untuk virus SARS-CoV-2 ini itu bisa 4-5. Jadi kalau seandainya satu orang positif, maka dia bisa menyebar ke 4. Itu rata-rata ya. Rata-rata bisa sampai 20. Itu beberapa kasus bisa sampai 20. Jadi satu kasus bisa menginfeksi keluarga, teman sampai 20 orang gitu. Jadi bayangkan aja, satu bisa 20, 20 bisa 4. Maksudnya kita normalkan aja. 1 menjadi 4, 4 menjadi kali 4 16, 16 kali 4, bayangkan aja. Jadi segitu cepatnya. Nah, oleh karena itu, saya tekankan lagi bahwa ketika virus ini muncul atau hinggap di beberapa tempat, katakanlah ya, di kayu. Nah, itu bisa berapa lama tahan virus ini di kayu? Itu bisa 4-5 hari. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan kalau seandainya singgahnya itu di mana-mana gitu. Nah, oleh karena itu kan tidak mungkin kita mendisinfektan keseluruhan barang ini. Jadi oleh karena itu mencuci tangan itu sangat penting, kemudian memakai masker juga sangat penting. Nah, apakah virus ini bisa menular melalui katakanlah air susu ibu? Air susu ibu sampai sekarang bahwa RNA-nya, jadi materi genetiknya itu kalau seandainya ada seorang ibu menyusui terinfeksi, kemudian air susunya itu ditemukan memang RNA-nya. Tetapi sampai sekarang belum ada informasi yang menyatakan bahwa seorang anak yang menyusui dari ibunya tertular melalui air susu. Tetapi bisa saja menular atau tertular karena si ibu memegang anak kemudian mendapat virusnya dari pernapasan dari ibunya gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Sama seperti ketika apakah bisa seorang ibu mengandung kemudian bisa memiliki anak yang terinfeksi
terinfeksi juga, penelitian menyatakan bisa. Tetapi apakah bisa tetapi itu diambilnya melalui darah gitu. Jadi memang datanya itu belum konflik untuk menyatakan bahwa ini bisa menurun secara secara vertikal dari ibu ke anak. Pencegahannya kembali rutin cuci tangan, hindari kontak fisik dengan orang dari teman, kemudian tutup mulut saat batuk, kemudian pakai masker. Itu saja sebenarnya kalau kita jalankan oleh keseluruhan kita, maka sebenarnya kita bisa memutus rantai COVID ini. Apalagi dengan bantuan dari program-program pemerintah. Saya rasa kita bisa melakukan pencegahan pada virus ini. Mungkin demikian, karena dikasih tahu 10-15 menit, saya rasa 10-15 menit sudah cukup dan saya hanya bicara tentang virusnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Harapan atas penjelasannya mengenai COVID-19 dan juga SARS-CoV-2 ya. Jadi saya kepengen keren juga, tadi Dokter Harapan bilang kalau pengen keren, bilangnya untuk virusnya SARS-CoV-2 gitu ya. Dan tadi kita sudah sama-sama juga melihat penjelasan mengenai bagaimana cara penularannya, kemudian berapa lama sebenarnya virus tersebut bisa tertinggal atau stay di dalam permukaan benda-benda, dari mulai benda yang metal sampai yang benda-benda lembut seperti pakaian dan lain-lain. Dan juga mengenai tadi apakah ada kemungkinan untuk penularan atau transmisi dari melalui air susu ibu dan lain-lain yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasannya. Nah, mungkin kepada Bapak Ibu peserta, rekan-rekan sekalian, mohon bantuannya agar yang dituliskan atau diketik di dalam chat adalah pertanyaan. Untuk kontak email dan lain-lain nanti akan kami kirimkan linknya, link registrasi untuk diisi. Jadi mohon agar tidak menuliskan nama dan alamat email di dalam box chat. Karena nanti saya jadi nggak kelihatan nih yang pertanyaannya yang mana gitu ya. Jadi perlu up terus nih Gan gitu ya.